Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah meninggikan langit dari bumi, sehingga kita tidak akan khawatir bahwa langit itu akan menimpa bumi. Dan Allah Maha Kuasa, sehingga langit meskipun tinggi tanpa ada setiang pun penyangga. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah menginjak 23 hari berpuasa di sore yang berbahagia ini. Di sore yang senantiasa kita senang ketika mendatangi sore. Mengapa? Karena sebentar lagi orang yang berpuasa akan berbuka. Kesenangan orang yang berpuasa hanya dua. Yang pertama ketika berbuka puasa, dan yang kedua ketika bertemu dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sore yang berbahagia ini kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah di hari yang ke-23 itu kita menggiring kita untuk senantiasa tetap menjadikan ibadah puasa kita menjadi ibadah yang diterima olehnya. Di 10 hari terakhir, di mana seleksi sudah mulai berjalan, bahwa Allah menseleksi siapa saja orang yang taat kepadanya akan tetap berpuasa, melaksanakan Qiyamul Lail. Dan di 10 hari terakhir ini zakat sudah mulai kita tunaikan. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada qauli zur wal amali bihi falaisa billahi hajatun fi ayyada ta'amatun wa syarabahu." Bahwa siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang tidak bermanfaat, dan berperilaku dengan itu perkataan, maka Allah tidak akan membukakan bagi mereka meninggalkan makan dan minuman. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita berpuasa mulai dari pagi subuh kita berpuasa. Adzan subuh kita mulai sudah menahan dari makan, minum, menjaga lisan dan lain sebagainya. Sampai datangnya maghrib, Allah tidak akan menerima kita mengosongkan perut dari makan dan minum kalau kita tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin bagi sebagian orang ada yang berpuasa itu dari pagi sampai sore tidur, ba'da subuh tidur, bangun-bangun ketika azan maghrib. Batalkah puasanya? Tidak batal. Cuma sholatnya bagaimana? Zuhur asarnya bagaimana? Menjadi hutang, menjadi suatu kendala, dosa. Dari pagi memang dia tidak melakukan perkataan-perkataan yang jelek, tapi tidak melakukan kebaikan. Ngahulang diisuk, ngalamun anjoka maghrib, lamun eueuh bedug mah tengicep mata nage. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di puasa ini, di Ramadan ini kita berpuasa tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun yang bekerja silahkan bekerja sekemampuannya. Adapun yang bekerja di sawah ya bekerja di sawah. Waktunya tinggal menanam lagi ya tanam. Waktunya
menanam benih, tanam. Tapi ingat, sekemampuan kita, artinya tenaga jangan diporsir supaya kita tetap berpuasa. Sebetulnya manajemen kita saja yang bisa mengatur bahwa kita bisa berpuasa ataupun tidak. Yang bekerja, berniaga, berdagang, ataupun menjadi seorang guru, menjadi seorang asatir di suatu pondok, beraktivitas seperti biasa, layaknya seorang yang biasa ketika tidak bulan Ramadan. Tetap beraktivitas, tapi jaga kondisi agar tetap aktivitas jalan, puasa berjalan. Ada waktu senggang kita istirahat. Sedang istirahat ada waktu senggang kita mungkin baca-baca Quran, baca-baca kisah hikmah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu di puasa ini yang paling berat itu menjaga lisan. Apalagi sosial media luar biasa sekarang. Sosial media bukan hanya WhatsApp, bukan hanya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, masih banyak menjadi bahan. Lisan kita mungkin diam, tapi jempol kita, jari-jari kita bergerak membicarakan sesuatu yang tidak baik. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa penyakit lisan. Ketika kita berpuasa, hindari. Yang pertama, berbicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak pembicaraan kita yang tidak bermanfaat. Ngomong A, ngomong B, ngomong C, dan lain sebagainya tidak bermanfaat. Maka hindari itu. Karena itu akan mengurangi pahala puasa kita. Membicarakan kemaksiatan dan kejelekan. Ketika berjalan, ketika kita sore misalkan sedang ngabuburit, apa saja dibicarakan. Ketika kita melihat seseorang, mungkin tidak kemaksiatan tapi kejelekan. Ketika melihat orang lain, padahal celananya hanya terlepit sebelah, kita langsung berbicara dengan rekan kita, jamatnya bawa dan celana jangkung sabelah, banjir tuh sabelah nate. Padahal kita soal apa saja ya kita lihat, perempuan, lihat perempuan, mukanya putih, tangannya hitam putih. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga, suka mencela orang lain. Sering kita mentang-mentang dia rambutnya keriting, si kribo. Lisan itu mudah sekali untuk mencela, padahal puasa pahalanya akan kita terkuras. Sehingga ketika berbuka, ketika Ramadan selesai, kita masuk Idul Fitri, puasa kita hanya bernilai lapar dan dahaga saja. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikutnya yang keempat, banyak bersenda gurau. Bersenda gurau yang berlebihan, artinya kalau bersenda gurau biasa ya biasa saja, tapi bersenda gurau yang berlebihan. Ada lagi berikutnya yang ke-6, mengejek atau merendahkan orang lain, baik dari segi ekonomi merendahkan, baik dari segi postur, misalkan dari segi lainnya merendahkan orang lain. Kita dalam berpuasa selalu lisan ini mudah untuk mengucapkan merendahkan orang lain. Yang berikutnya ghibah. Ghibah hanya bukan lisan. Mungkin lisan kita diam, tadi sudah dikatakan, tapi tangan kita berbuat begitu banyak sekali. Di sosial media terutama. Dibuat status. Itu juga masih dikatakan hal yang sama. Yang ketujuh mungkin mengadu domba. Sesuatu yang biasa saja mungkin ketika kita mendengar pembicaraan dari orang lain, dari si A kita memperoleh, dari si B memperoleh. Dari perkataan si A yang berkata betul kepada si B lewat orang itu, oleh si orang itu dikasih tahu kepada si B, itu berbeda. Dan dari si B ke si A pun berbeda. Akhirnya apa? Berseteru. Padahal mereka berdua berbicara, si A dan si B itu berbicara yang seadanya. Tapi akhirnya jadi adu domba. Lisan, jaga lisan kita. Supaya apa? Pahala puasa kita tidak musnah dengan lisan ini. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan al-fakir pribadi, al-fakir sendiri, dan hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keseluruhannya bisa melaksanakan untuk menjaga lisan. Mudah-mudahan puasa sudah kita lakukan
itu tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Lisan kita. Mari kita jaga lisan kita. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita hari ini yang ke-23 di sore yang berbahagia ini. Al-Fakir menyemangati. Mari kita jaga puasa kita dan berbuka dengan sesederhana. Jika ada lebih, bagikan kepada rekan, bagikan kepada tetangga, bagikan kepada yang tidak mampu. Mohon maaf atas segala kekurangan Al-Fakir. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.